Hup. Ha. Ha. Oh. Ini Tai Chi lunak melakukan keras. 4 ons melawan ribuan kilo. Mungkin Finn bisa menang. Tama cuma main-main saja dengannya. Dia akan kalah di gerakan ketiga. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Hati-hati! Oh. Suara itu. Bela diri ada di tulangnya. Meledak dengan kekuatan dahsyat. Karate Tama sudah sempurna. Sudah kubilang, bela diri dahsyat itu cuma pertunjukan. Karate itu soal gerakan kaki. Cuma dengan gerakan tangan Tai Chi untuk melawan badan atas, kamu bisa menangkalnya. Oh. Oh. Oke juga. Bahkan dari kursi roda, kamu bisa menggunakan Tai Chi. Sekarang, aku gak akan main-main. Hup. Ya. Guru, dia terlalu muda. Operasinya sangat berisiko. Dia nggak akan selamat kalau darahnya diambil. Kalau nggak selamat, biarkan saja. Finn itu masa depan keluarga kami. Operasinya harus sukses. Kalau ada yang terjadi padanya, kubunuh kamu. Gimana? Pak, tensi darahnya menurun. Dia nggak akan selamat. Nggak selamat? Buang saja ke sungai. Ayo, aku juara 1. Aliran Tai Chi Gaya Chen akan jadi populer. Ayah, Yuli di mana? Apa kamu sudah mengambil darah Phoenix sewaktu kita pergi, benarkan? Jawab aku! Diam. Selalu seperti ini. Bela diri itu untuk pria, bukan wanita. Kesalahannya itu dilahirkan sebagai wanita dengan darah Phoenix. Sudahlah, menangis. Gak akan mengubah apapun. Gak guna. Ayah! Kenapa kamu tega sekali? Dia masih keluarga kita! Yuli! Yuliku! Yuli! Yuli! Akan kulakukan. Kalian pergilah. Baik. Ya. Yuli! Di mana kamu, nak? Jawab aku! Yuli! 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 Yuli, di mana kamu? Kamu mau dunia bela diri kota Jiang tahu urusan kita ya? Pulang sekarang. Ayah, Finn masih membutuhkanmu. Yuli! Kalau mendengarku, kamu jangan keluar, nak. Pergi sejauh mungkin. Kami nggak butuh kamu lagi. Ibu, kenapa kamu membenciku? Pedang datang. Buka langit. Belah bumi. Oh! Ah! Usir kejahatan. Ya. Guru. Keahlianmu itu sempurna. Kamu bisa meninggalkan gunung. Guru, apa kamu mengusirku? Dulu aku menyelamatkanmu karena kupikir kamu berbakat, sangat langka. Tapi kamu membawa kebencian. Kamu perlu pengalaman duniawi. Aku terlahir dengan darah Phoenix di tubuhku. Cuma karena aku seorang wanita. Keluargaku sampai menguras darahku dan juga membuangku. Bagaimana bisa aku tidak membenci mereka semuanya? Itu takdirmu. Memang seharusnya terjadi. Pemeringkatannya dimulai lagi. Pulau Timur mulai cari masalah. Kamu harus kembali ke Jiang. Waktuku sudah gak lama lagi. Bawa token ini. Burung api. Kamu akan ditolong. Waktu kamu sangat membutuhkannya. Token burung. Pemiliknya bisa memerintah.
Siapapun akan patuh. Bagaimana bisa? Guru, kenapa kamu punya token ini? Perjalanannya berbahaya. Jangan sampai kesalahpahaman membutakan penilaianmu. Jangan kehilangan orang yang kamu cintai. Kak, kamu gubernur kota Jiang. Siapa yang sangat penting sekali sampai harus kamu temui sendiri. Jaga bicaramu. Kami menyambut Bu Yuli, Yuli Chen. Dia yang punya tokennya, guru bela diri. Pangkat selanjutnya akan diubah olehnya. Pemegang token? Kakak, peringkat itu sangat penuh dengan para petarung kuat. Tapi sekolah Chan itu sudah bangkrut. Bela diri Dacia terlalu lemah. Negara lain sudah mengambil alih. Menyebalkan. Tianjian, Gubernur Jiang, menyambut ketua. Selamat datang. Berdirilah. Aku datang ke kota Jiang untuk membayar semua hutang lamaku, bukan cari perhatian. Suruh orang untuk menemaniku. Adikku, Fei Queen, jago dalam mengatur ini. Gimana kalau dia ikut denganmu? Oke. Oh, juga ini informasi yang kamu minta. Yuli, di mana kamu sekarang? Kalau kamu masih hidup, mungkin kamu sudah menikah. Ibu, sudah bertahun-tahun dia tidak ingat banyak hal waktu dia menghilang. Harusnya dia sudah pulang. Mungkin saja dia. Mungkin dia. Aku mau dia hidup atau badannya. Aku tidak akan pernah menyerah sampai aku menemukannya. Hari ini adalah pernikahannya Finn dari sekolah Chan. Hah? Kalau mereka lihat saudara mereka yang hilang, mereka pasti senang sekali kan? Bagus, bagus, bagus. Oh? Hahaha, bagus. Wah, hebat sekali. Wah, ditangkap pakai satu tangan. Tangkasannya sangat hebat sekali. Maaf soal itu. Kamu tamu. Kuharap kami gak menakutimu. Yuli. Apa ini caramu menyambut tamumu? Nah, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kepala sekolah, dia baru di Jiang. Kami sedang melihat perayaan dan ingin anggur pernikahan. Nah, ibu, maaf, dia salah orang. Apa aku sudah gila? Kenapa aku mengira orang itu adalah Yuliko? Guru Susan, dulu kamu melahirkan kembaran. Waktu itu jadi berita terbesar di kota. Sekarang kota Chen di tangan yang benar. Kamu pasti bahagia. Iya, seharusnya. Tapi, aku bahkan gak bisa melindunginya. Kamu gak tahu soal itu ya? Salah satu putri mereka telah hilang. Kenapa malah membahasnya? Sangat menarik sekali. Sekolah Chen sedang merayakan. Aku kesini untuk mengucapkan selamat. Kami sedang merayakan. Kenapa kamu malah membawa peti mati? Apa maumu? Apa mauku? Sekolah Chen membunuh muridku. Aku kesini untuk balas dendam. Bohong. Muridmu mengganggu adik iparku menggunakan statusnya. Kakak seniorku membelanya. Lagi pula, dia sudah kena imbasnya. Dia membela diri. Kamu cari mati. Ya. Oh. Hiot. Oh. Oh. Kalau nggak menjelaskan, sekarang akan kuhancurkan sekolah bela diri Chen. Kamu mau penjelasan? Akan kukasih. Rupanya orang yang mencuri darahku. Sekarang dia sudah cacat. Finn, ada apa dengannya?
dengar dia menyelamatkan tunangannya. Mereka lalu menghajarnya. Musuhnya sudah mati, tapi kakinya rusak. Kasihan sekali, Finn yang paling terkualifikasi untuk masuk pemeringkatan. Sekarang dia pincang. Itu artinya keluarga Chen gak punya harapan? Kamu mau penjelasan kan? Kukasih padamu. Kamu pilih. Apa maumu? Sederhana. Antara menandatangani surat kematian dan melawanku. Atau wanita itu mati dengan muridku. Finn sudah seperti ini, bisakah dia bertarung? Kamu cuma mau sekolah, Chan? Gak bisa masuk peringkat. Kamu kurang ajar. Kurang ajar? Waktu sekolah Chen membunuh muridku. Apa itu bukan kurang ajar? Lepaskan dia. Ini masalah pria. Gak ada hubungannya dengan dia. Kamu mau melukai orang gak salah. Kamu kira gak ada yang tersisa di dunia bela diri kami? Ku dengar sekolah Chen gak tertandingi. Hari ini akan kuuji itu. Melawan orang cacat? Apakah itu ujianmu? Jadi, kamu menolak? Kamu mundur? Oke, pernikahan ini dibubarkan. Rusak semua. Berhenti! Jangan sentuh itu, atau kamu akan mati! Sepertinya ini sangat penting ya. Kita lihat. Oh, ini kamu kan? Siapa anak ini? Dia mati? Kembalikan fotonya. Kembalikan ke ibu. Hah? Kembalikan? Kembalikan fotonya. Kembalikan. Kembalikan. Kamu. Semua ini hanya demi foto? Apa kalian serius? 3, 2, 1. Mama, ini foto keluarga kita. Kita harus menyimpannya baik-baik. Jangan khawatir, akan ibu jaga. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Kamu keterlaluan. Oh. Langkah Taiji ke-8. Gak impresif. Cuma gerakan saja. Kurang ajar. Mereka menyergap kita. Apa kamu gak mau membantu? Sampai begini, dan mereka masih berpura-pura mereka pantas mendapatkannya. Barang ini bagus juga. Aku bisa dapat bunganya. Itu Liontin Gyokyuli. Kembalikan. Ini satu-satunya peninggalan putriku. Yuli. Kita kasih ini waktu dia berumur 1 tahun. Ibu gak melindungi Bunda. Cuma ini? Huh? Sekarang jadi 3. Sudah gak cuma 1. Jangan khawatir, Yuli. Ibu akan melindungimu. Gak ada yang bisa melukaimu. Tidak akan. Dulu kamu mengusirku. Sekarang kamu berpura-pura. Kamu sudah merusak barang. Kamu memukul orang. Apalagi mau, ha? Itu tadi cuma pemanasan. Pertunjukannya baru dimulai. Surat kematian. Kalah atau menang? Hidup atau mati? Siapa dari kalian berani menandatangani ini? Surat kematian? Hah? Pertanggungjawaban. Seorang pria. Kutandatangani. Jangan. Mereka mencoba membunuhmu. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, sekolah Chan tentu akan habis. Demi melindungi sekolah, aku harus tanda tangan. Aku juga gak seharusnya hidup. Kalau Yuli masih hidup, jurus Tai Chi Chen kita akan jadi populer di seluruh negeri. Meski aku cacat, aku gak takut. Berikan! Apa ini yang selalu kamu pikirkan? Ataukah ini cuma sebuah alasan muliamu? Surat kematiannya ditandatangani. Kita lihat apa yang Tai Chi Chen-mu bisa lakukan.
Ini Tai Chi lunak melakukan keras. 4 ons melawan ribuan kilo. Mungkin Finn bisa menang. Tama cuma main-main saja dengannya. Dia akan kalah di gerakan ketiga. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Hati-hati! Suara itu. Bela diri ada di tulangnya. Meledak dengan kekuatan dahsyat. Karate Tama sudah sempurna. Sudah kubilang, bela diri dahsyat itu cuma pertunjukan. Karate itu soal gerakan kaki. Cuma dengan gerakan tangan Tai Chi untuk melawan badan atas, kamu bisa menangkalnya. Oke juga. Bahkan dari kursi roda, kamu bisa menggunakan Tai Chi. Sekarang, aku gak akan main-main. Ya! Paman, kenapa kamu melakukan itu? Kasih darahmu ke kakakmu. Kakakmu sekarang guru sekolah Chen. Tapi, aku bahkan lebih pintar darinya. Itu semua karena kamu perempuan. Kamu sudah mencuri semuanya dariku. Kamu mencuri ayah dan ibuku. Fan, jangan! Kamu gak bisa melawan pria itu. Memanggilmu sampah saja termasuk pujian. Bahkan darah Phoenix gak mengubah kebodohanmu. Kamu gak bisa diselamatkan. Mereka bilang kamu Finn, itu biasa saja. Dan kulihat, itu kebenarannya. Siapa yang mengajarimu Tai Chi itu? Ibumu? Kamu masih minum air susunya, ha? Jangan hina guruku. Enggak. Aku enggak menghina dia. Ku bilang, kalian semua manis dan penyayang. Sesekolah Chen, gak punya satupun petarung handal? Aku! Ini jurus pamungkas Tai Chi, inti jurus dari Tai Chi Chen. Itu cuma gerakan. Kamu kira bisa melukaiku? Berhenti bicara! Bela diri Dacia yang asli. Itu seni nasional. Ini teknik membunuh. Tama, dojo timurmu sudah kalah. Kamu boleh ganti petarung. Kenapa kami enggak, ha? Kamu punya orang lain? Tentu. Kalahkan dia, kami akan pergi. Pertarungan kami selanjutnya ada di perlombaan peringkat. Kamu bersedia? Kenapa enggak? Keluar, Dewa Hitam! Tama, asalnya bukan dari sekolahmu. Kami Pulau Timur sangat mulia. Kenapa mempertaruhkan nyawa melawan semut? Melawanmu itu cukup dia, Dewa Hitam ini, Raja Petarung Bawah Tanah yang kami undang ke Laut Timur. Dia nggak seperti kalian, dia benar-benar kuat. Berhenti. Kamu bukan tandingannya. Kamu sangat melindungi anakmu. Kamu rela mengorbankan nyawamu untuknya. Kalau Yuli masih hidup, dia pasti akan seumuran dengannya. Siapa kamu? Ikut campur urusan kami. Aku sangat jengkel padamu. Pergi sana. Kusarankan kamu, jangan pernah menghina dia. Kalian semua cari mati? Cukup. Dewa Hitam akan kulawan kamu. Nona, tamparan ini lebih baik kalau kamu menciumku. Itu akan lebih kuat. Kurang ajar. Beraninya menghina ibuku. Ibu! Guru! Apakah ini jurus pamungkas Tai Chi? Dewa Hitam, bunuh dia! Jurus tidak berguna. Kurang ajar.
Yuli, ibu nggak akan kehilanganmu lagi. Sepertinya sekolah Chen ini sudah kehabisan petarung ya, Dewa Hitam. Lanjutkan. Ibu, berhenti melawan. Kita menyerah. Kita menyerah. Menyerah? Kalau kamu menyerah, turunkan papan itu dan bakar sampai habis. Gimana menurutmu? Aku belum menyerah. Sekolah Chan bahkan nggak punya pengecut. Dewa Hitam, ayo! Kalau kamu berani, bunuh aku! Tapi jangan pernah ambil papanku! Bu, apakah untuk petarung papan itu apakah sangat penting? Dewa Hitam, bunuh dia! Mama akan mengajarimu semua yang aku tahu. Kalau aku sudah besar, aku akan melindungimu. Gak ada yang bisa melukai mamaku. Ibu! Ibu! Guru! Guru! Ibu! Hentikan! Ini semua salahku. Kalau ada yang harus mati, itu aku! Kamu menggelitiku? Hah? Yuli, sekarang ibu tidak akan pernah menyerah. Bukan lagi seorang pengecut seperti dulu. Kuat sekali ya, Dewa Hitam. Pukul dia. Kita lihat sampai kapan dia bertahan. Ayo! Ibu! Hei kamu! Kamu bisa bertahan. Kalau nggak bisa, menyerahlah. Ku bakar tempat ini. Dan biarkan kamu hidup. Jangan bakar, aku masih bisa melawan. Untuk apa kamu melawan? Kamu cuma cari mati. Untuk apa? Jangan bakar. Sekolah ini gak boleh dibakar. Kalau dibakar, Yuli gak akan bisa pulang. Sekolah Chan selalu berdiri di sini, menunggu aku untuk kembali. Gak ada orang lagi di sekolah, Chen. Bunuh dia. Siapa bilang gak ada orang? Kamu mau bertarung? Ku lawan kamu. Hia! Oh. Kamu mau bertarung? Lawan aku. Kamu lagi wanita. Kenapa kamu selalu ikut campur? Dewa Hitam, bunuh dia. Jangan! Kamu adalah putriku kan? Kamu Yuli Chan kan? Kamu salah. Aku gak ada hubungannya dengan anakmu. Gak mungkin. Jimat ini aku buat sendiri untuk kedua anakku. Yang ini adalah punyamu. Yang ini milik Finn. Ibu bahkan mengukir namamu di situ. Kamu harus selalu memakainya. Dengan Nonaku mau melawanmu saja menyelamatkan mukamu. Jangan menantangnya. Nona, aku sangat jengkel kepadanya. Cepat bunuh dia. Dewa Hitam, melawan perempuan pun gak mampu. Dewa Hitam. Tama, apa yang kamu lakukan? Dewa Hitam, ini senjata rahasia kita untuk turnamen peringkat. Meskipun dia kuat, dia nggak akan bisa mengalahkannya. Ayo, bunuh dia! Kenapa Dewa Hitam tiba-tiba jadi kuat? Kekuatannya seperti Mahaguru. Aku takut cuma kakek Mahaguru yang sebenarnya yang pantas melawannya. Tunggu. Tama, kamu berani pakai obat terlarang? Obat terlarang? Apa itu?
Yo! Jadi di matanya, dia cuma pedulikan putranya. Wanita, inilah yang kamu dapat kalau kamu ikut campur, ha? Dewa Hitam, hancurkan dia! Yo! Oh. Gerakan itu dari aliran Tai Chi gaya Chan Kitar. Cuma keturunan yang bisa belajar itu. Finn, dia Yuli. Aku penasaran, siapa sang ahli ini? Kenapa menyelamatkan perguruan Chen? Apa mungkin kalian punya hubungan? Aku cuma gak tahan melihatmu menindas yang lemah. Kalau kamu buat kesalahan, harusnya kamu renungkan itu. Lalu, apa gunanya? Memanfaatkan orang lain. Kamu berdiri di atas tanah Dacia. Kamu gak bisa berbuat semaumu. Cuma gadis kecil. Kenapa menakutkan sekali? Tangkap dia. Hah? Gak ada yang berani? Kalian gak berguna. Banyak dari kalian yang takut dengan wanita. Kalian gak berguna. Minggir kalian. Dengan wanita saja kalian takut. Bahkan dia juga muncul. Itu Koji Musa, ahli perang terhebat di negeri pulau. Hei gadis, aku gak mencemaskan yang lain. Tapi Koji Musa, dia sangat kejam. Sulit dihadapi. Karena aku sudah melangkah masuk. Kalian gak perlu ikut campur lagi. Gadis, ini adalah urusan perguruan Chan. Aku gak mau orang asing terlibat. Kecuali kamu punya hubungan dengan perguruan Chan. Yuli, kamu memang Yuli. Ini memang kamu. Kamu beneran adikku? Memang. Apa aku bermimpi? Putriku kembali. Dia kembali. Yuli, ibu minta maaf. Aku sudah mencarimu begitu lama. Mulai sekarang akan kutebus semuanya yang kamu lewatkan. Ibu gak mau kehilangan kamu lagi. Hah? Kenapa? Aku cuma mau tahu kenapa. Kenapa aku ditelantarkan? Guru Koji. Dia gadis perguruan Chen yang punya darah Phoenix. Apa yang bisa kita buat sekarang? Dia lumpuhkan Dewa Hitam dengan satu gerakan. Gimana kalau dia mengancam posisi kita di puncak, ha? Semuanya, apa kalian di sini tidak pernah tahu kebenaran ini? Beberapa tahun lalu, perguruan Chen punya orang jenius dengan darah Phoenix. Tapi, orang tuanya mengeringkan darahnya dan terus menelantarkannya. Kami di Dojo Timur bisa menang dengan cara curang, tapi kami jujur soal itu. Sayangnya, perguruan Chen ini orang-orang munafik, benar-benar gak punya hati. Aku kira dia hilang, tapi dia diabaikan. Kalau mereka mengabaikan putrinya demi darahnya, itu kacau sekali. Perguruan Chen mengaku selalu benar. Berbuat begitu menodai seni tempur Dacia. Tepat sekali. Apa benar yang dibilang Dojo Timur? Bukan seperti itu. Jangan dengar kebohongan mereka. Itu nggak benar. Suatu kebohongan? Hah, ayahmu sakit-sakitan karenanya. Kemampuannya pun dia sudah menurun. Itu adalah hukuman untuk semua kejahatan-kejahatan kalian. Bahkan sekarang, kakekmu lah yang menjaga perguruan. Enggak, masa lalu gak ada hubungannya dengan orang tuaku. Itu karena... Diam! Ibu! Aku bilang diam! Ibu, bilang padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau masa lalu kakek sampai terungkap, perguruan Chan selesai, reputasi hidupnya akan hancur. Aku yang melakukannya. Apa katamu? Maafkan aku, sayang. Dulu, itu semua keputusanku. Kakekmu dan ayah
Dan ayahmu gak tahu apa-apa. Waktu itu aku sangat bingung sekali. Yuli! Ibu pantas menerimanya. Pukul aku! Anak bodoh, kalau mukulku bisa membuat melepaskan rasa bencimu, pukul saja aku sebanyak yang kamu mau. Kakekmu tulang punggung perguruan Chan ini, dia juga penting untuk turnamen peringkat. Semua orang bisa jatuh, tapi jangan dia. Selama ini, aku memikirkan semua kemungkinan. Tapi aku gak menyangka, kirim aku ke ranjang rumah sakit yang dingin gak bernyawa itu. Bu, bilang padaku. Pasti kamu punya alasannya, kan? Aku nggak ada alasan. Itu kesalahanku. Aku minta maaf, sayang. Jangan bilang minta maaf. Gak pantas. Hebat! Sungguh hebat! Nona Yuli, aku rasa aku sudah berjasa padamu. Aku bantu kamu melihat siapa sebenarnya ibumu. Nona Yuli, sekarang apa mau lanjutkan pertarungan demi perguruan Chen? Mulai hari ini, aku nggak ada hubungan dengan perguruan Chan. Enggak, Yuli, kamu bisa membenciku, tapi perguruan Chan jangan. Kakekmu masih mencintaimu. Minggir! Ibu! Ibu yang gak punya hati. Nona Yuli, aku bersedia melenyapkannya. Demi kamu. Yuli! Apa kamu mau melihat ibumu mati di depanmu? Dulu, dia juga senang menyaksikan aku sampai sekarat. Dihabiskan darah Phoenixku dan dia kasih kepadamu. Finn, kamu tahu seperti apa rasanya? Darahmu dikeringkan? Kamu tahu apa rasanya? Gak bisa merasakan apapun di seluruh tubuhmu? Apa kamu tahu rasanya? Berjalan seperti anjing liar. Kamu gak tahu, karena dulu kamu menggantikanku menikmati cinta dalam keluarga dari siapapun di perguruan. Hentikan! Yuli benar. Itu memang kesalahanku. Ambilkan pedang! Ambilkan pedang! Pedang ini namanya adalah pedang Phoenix. Aku mau kasih kepadamu sebagai hadiah masuk dewasa. Jangan pernah pura-pura. Aku sudah pernah merasakannya. Kali ini aku gak akan percaya kamu lagi. Akan kulindungi kehormatan perguruan Chan. Koji Musa. Akan kutunjukkan kekuatan dari pedang Tai Chi ini. Bagus sekali. Aku hajar kamu sampai kamu mohon dikasihani. Ibu, biar aku saja. Koji dan Dewa Hitam gak setingkat denganmu. Kalau kamu lawan dia, kamu bakal mati. Yuli, apa yang terjadi dulu? Semua itu salahku. Aku mau kasih kamu kehidupanku. Aku mohon padamu. Tolong lindungi ibu. Nona, Kemarilah, hadapi aku. Ya! Seni tempur dahsyat kalian cuma kumpulan pengecut yang lemah. Kamu gak pantas buatku. Seni tempur dahsyat timur nomor 1. Seni tempur dahsyat timur nomor 1. Siapa berikutnya? 1 lawan 1. Apa kalian semua pengecut? Hah? Murid perguruan Chen, ayo lawan Dojo Timur. Perguruan Chen gak punya pengecut. Ayo lawan dia. Oh! Ah! Yuli, apa kamu gak mau bantu? Nona, kemarahanku gak terkendali. Biar kau bodoh orang asing ini. Siapa yang mengizinkanmu tetap di sini? Tapi mereka membunuh orang gak bersalah. Mereka sangat keji. Kata-katamu tepat. Wanita itu cuma pura-pura menyedihkan, mencoba cari simpati. Sejauh yang ku tahu, dia punya obat penyembuh. Tapi dia
gak mau pakai untuk menyelamatkan nyawa. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar egois. Itu bohong. Haha, berani kamu katakan dia gak punya darah Phoenix? Itu obat penyembuh. Astaga, kelihatannya itu benar. Dia mengeringkan darah putrinya dan berlagak menyedihkan. Jadi ternyata begitu, Guru Susan. Aku gak sangka kamu masih punya darah Phoenix. Jadi kamu memang sengaja disakiti untuk dapat simpatiku. Kamu kira aku akan maafkanmu cuma karena kamu gak memakainya. Dasar bodoh. Gimana bisa seorang ibu menggunakan darah putrinya untuk dirinya sendiri? Meskipun aku sekarat, aku tidak akan pernah berbuat begitu. Ibu, keluarkan itu. Kamu terluka serius. Kamu akan mati kalau gak memakainya. Itu adalah hal yang paling berharga bagiku. Mana mungkin aku pakai? Selamatkan diriku sendiri. Yuli, aku gak minta kamu membantu perguruan Chen. Aku minta kamu demi seni tempur Dacia. Bunuh mereka. Sesudah ini, kamu bisa buat apapun padaku. Aku terima semuanya. Tolong Nona, terima pedangnya. Tolong, terima pedangnya. Tolong Nona, terima pedangnya. Nona, aku rasa ibumu, dia nggak seperti itu. Tolong Nona pikirkan baik-baik. Jalan ini berbahaya. Jangan biarkan kesalahpahaman membuatmu salah menilai. Jangan kehilangan orang yang harusnya kamu cintai. Dasar bodoh! Akan kubunuh kamu duluan. Lalu akan kuhancurkan perguruan Chen. Hiyo! Oh. Hahaha. Begini permainan pedang Tai Chi. Lemah sekali. Gak berguna. Terima ini. Hiyo! Yuli, aku bukan mau selamatin kamu. Aku cuma nggak mau kamu mati dengan mudah. Oh. Pedang ini bukan untuk itu. Kasih aku pedangnya. Hari ini akan kutunjukkan kepadamu apa sebenarnya arti pedang Tai Chi. Ini bentuk jurus pedang Tai Chi kedua. Jurus Dewa Bintang. Ini jurus pemungkas perguruan Chen. Gimana Yuli bisa tahu itu? Ini baru permainan pedang Tai Chi. Nona kita memang berbakat hebat sekali. Dia ahli seni tempur. Semua gerakan yang dipakai orang, Nona kita mengingatnya. Walau cuma sekali lihat saja. Maksudmu, wakil guru cuma memakainya sekali, tapi dia sudah belajar jurus pamungkas Tai Chi, permainan pedang Tai Chi. Aku kira kamu punya jurus pamungkas. Tai Chi. Cuma terlalu lembut dan lemah. Mudah sekali dikalahkan. Permainan pedang Tai Chi, jurus naga biru. Oh. Gak mungkin. Mustahil. Aku gak percaya. Kamu patahkan gerakan pedangku? Aku gak percaya permainan pedang Tai Chi. Kenapa gak mungkin? Tai Chi fokus kepada kekuatan lawanmu. Aku cuma pakai 1 dari 10 kekuatanku, tapi kamu gak bisa hadapi. Mencoba terlihat tangguh? Kita lihat selama apa kamu bertahan. Jurus kuda liar, jurus bulan, jurus burung layang, jurus bantai. Mustahil. Aku orang yang terhormat, guru ahli pedang Dojo Timur. Kenapa aku bisa kalah dengan Tai Chi? Tai Chi adalah pembawa kedamaian. Tempur 8 melakukan segalanya. Tai Chi artinya pengendalian dan energi pemandunya. Gunakan niat untuk arahkan energi. Gunakan energi untuk gerakan tubuh. Mana bisa seni tempur Dojo Timur menandinginya? Ibu, itu inti permainan pedang Tai Chi. Adikku, dia ahli inti permainan pedang Tai Chi. Dia jenius. Benar-benar jenius. Ya, dia benar-benar pewaris perguruan. Apa yang terjadi dulu adalah suatu kesalahan. Dengan dia di sini, perguruan bisa selamat. Seni tempur Dacia selamat. Kamu Dojo Timur, apa kamu mengakui kesalahanmu? Guru Koji, bangunlah. Apa yang harus kita buat sekarang? Mengakui kesalahan kita?
Kesalahan apa yang harus kita akui? Kamu membunuh jenius seni tempur dari dojo timur kami. Kalian pembunuh. Karena kamu gak mengakui kesalahanmu, maka hari ini kubiarkan kalian hidup. Oh. Gadis kecil ini, kamu lumayan juga. Walau gak pernah berlatih Tai Chi, kamu bisa paham. Inti dari itu cuma dengan melihat. Dengan bakat seni tempur ini, nantinya bukannya dia bisa kuasai seni tempur dunia. Apa maumu? Turunkan senjatamu. Kamu panggil dirimu sebagai ahli pedang dojo timur. Koji Musa, kamu gak tahu malu. Oh, jangan bergerak. Yuri kan? Mari kita lihat kalau pedangmu lebih cepat dari senjataku. Akulah pelakunya, gak ada hubungannya dengan dia. Hadapi aku kalau kamu ada masalah. Dasar licik, kamu kalah dalam bertarung. Kamu pakai senjata api. Licik? Selama aku bisa menang, apa masalahnya kalau aku licik? Tunggu. Senjata api dilarang di Rahasia, di kota Jiang. Cuma kehakiman yang boleh bawa senjata api. Gimana kamu bisa punya senjata api? Kami dari Pulau Timur. Kami buka perguruan seni tempur di Dacia. Mereka berterima kasih pada kami. Punya senjata api untuk senang-senang. Apa salahnya? Licik sekali kamu. Licik? Kamu belum lihat semuanya. Ayo, panggil wakil direktur kehakiman. Sekarang juga. Baik. Koji, apa maumu? Kamu mau keadilan kan? Biar ku panggilkan penegak hukum dan kasih kamu keadilan. Kami datang untuk dapatkan keadilan atas kematian di Pulau Timur. Akhirnya, kita berakhir begini. Bilang padaku, saat penegak hukum datang, siapa yang bakal mereka percaya? Masalah ini sudah diputuskan oleh kehakiman. Kamu gak bisa cuma pakai kekerasan. Hahaha, begitu ya? Kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Kami dari Pulau Timur ditindas di atas tanahmu. Mari kita lihat siapa yang akan percaya. Orang-orang ini sudah membuatku sangat marah. Hei kak, ketua dalam masalah. Apa? Tetap awasi semuanya. Aku akan ke sana. Baiklah. Wakil Direktur Kehakiman Kota Jiang sudah tiba. Kamu terluka? Kamu tamu kehormatan kami di Dacia. Wakil Direktur, kamu akhirnya di sini. Ini dia wanitanya. Dia sombong sekali, mengancam mau membunuhku. Dia juga mau membantu perguruan Chen lepas dari hukum. Aku sangat paham dengan kasus ini. Aku wakil direktur, percaya banyak keraguan. Jadi di sini aku umumkan. Keputusan sebelumnya sekarang dibatalkan. Kamu Finn, kamu pembunuh. Kamu membunuh teman-teman Dojo Timur. Gak termaafkan. Ada orang yang berlutut begitu lama sampai gak bisa berdiri. Dan kamu berpihak pada yang jahat. Kejahatanmu lebih buruk. Pengawal, tangkap mereka. Jadi kamu wakil direktur divisi kehakiman? Kasusnya dapat diselesaikan secepatnya. Memangnya kenapa? Kalau begitu cari siapapun. Di kota Jiang, semua perkataanku, Morris, berlaku. Hahaha. Kamu dengar itu? Bukan masalah hebatnya kamu bertempur. Di kota Jiang, kekuasaan itu kunci kejayaan. Begitu ya? Aku sarankan padamu untuk mencopot topan nama perguruan Chen demi hidup Finn. Kalau enggak, Guru Susan, anakmu berdua akan kehilangan nyawanya di sini. Kamu sudah keterlaluan. Kamu nggak bisa memaksa. Kamu jelas mencoba pakai kuasa untuk menindas kami. Ibu, kalau nggak berhasil, hubungi saja kakek. Enggak, kakekmu sedang dalam pelatihan. Jangan mengganggunya. Lagi pula, Yuli ada di sini. Karena kamu gak setuju, kalau begitu tangkap mereka. Siapa yang berani? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gak berkualifikasi untuk bicara begitu padaku. Cuma seorang wakil direktur kehakiman yang berani melanggar hukum. Kurasa ini waktunya untuk membersihkan kota Jiang. Kamu kira kamu siapa? Apa kamu? Kamu gak perlu tahu siapa aku. Kamu cuma perlu tahu kamu gak akan ambil seorang pun dari sekolah Chan hari ini. Kebisingan apa ini? Kebisingan apa ini? Apa maksudnya semua ini? Ketua Direktur, kenapa kamu di sini? Aku baru terima berita.
Kalau gubernur secara pribadi yang memilih pemegang simbol, dia akan ke sini. Aku ke sini untuk menjemput gubernur. Baiklah, pemimpin baru dan gubernur datang ke sini. Ini suatu hal yang hebat. Kita nggak boleh lengah. Nggak perlu kamu kasih tahu. Kalian semua buat keributan, mengayunkan pedang. Apa maksudnya ini? Kalau kamu mengganggu orang penting, kamu bakal hadapi kematian yang sulit. Ya. Susan, kalau kamu masih mau selamatkan putra dan putrimu, cepat setujui syaratku. Kalau kamu berulah dan menyinggung ketua direktur, nggak ada yang bisa selamatkan kamu. Ibu, tolong setujui saja. Kita nggak bisa biarkan mereka mengambil Finn ataupun Yuli. Benar, wakil ketua, Nona sudah datang. Dia nggak bisa dihancurin begini. Tapi, kamu adalah ketua kehakiman? Memang benar aku. Apa ada pertanyaan? Bagus. Mulai sekarang, kamu nggak lagi bekerja. Kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Kamu mau kami tertawa sampai mati? Aku tanya, kamu punya masalah dengan kepalamu? Tuan, lihatlah, wanita ini. Dia menindas Dojo Timur. Dia ajar kami habis-habisan. Dan sekarang, perkataannya keterlaluan. Apa kamu tahu kenapa kamu dikeluarkan? Kamu adalah ketua kehakiman. Kejahatan pertama, kelalaian tugas, membiarkan bawahanmu untuk melawan hukum. Kejahatan kedua, mengabaikan tugas dan juga melanggar hukum, mengkhianati negara. Kejahatan ketiga, kamu terlihat patuh sekali, penjilat atasan. Kamu cuma mau promosi, tapi kamu gak peduli dengan keadilan rakyat. Orang sepertimu itu gak jauh berbeda dari seorang pengkhianat. Kamu gak pantas jadi kepala kehakiman. Diam! Berani kamu bicara lancang tentang ketua terhormat kami, ha? Sepertinya kamu curiga sama otoritasku. Kalau gitu, hari ini aku tunjukkan kekuatan seperti apa yang dimiliki seorang direktur. Tama? Ya Tuan. Apa Finn yang membunuh muridmu? Iya. Apa wanita ini yang mencederai Master Koji? Itu benar. Kami punya saksi dan bukti. Bukti yang meyakinkan. Dengan ini saya menjatuhkan kedua orang ini hukuman mati. Eksekusi mereka sekarang. Jangan, ya Tuhan. Tuhan, kami bersalah. Tolong jangan lakukan. Kamu sadar kamu salah sekarang? Kenapa nggak mengaku sebelumnya? Kalau kamu bilang kamu bersalah, aku akan melepaskanmu. Kalau begitu akan menjadi direktur macam apa aku ini? Ya Tuhan, aku mohon kepadamu. Putraku lumpuh, putriku juga menyedihkan sekali. Dia akhirnya pulang ke rumah. Aku mohon kepadamu, biarkan keluarga kami bersatu kembali. Besok aku akan pergi ke pengadilan untuk mengakui dosa-dosaku. Aku mohon kepadamu, tolong aku. Kamu pikir pengadilan ini punya keluargamu, ha? Sekarang, eksekusi mereka sekarang. Penjaga, tembak! Tembak! Jangan! Ibu! Ibu, aku anakmu juga. Gak bisakah kamu melihatku? Apa hidupnya lebih penting? Apa hidupku gak berarti? Paman, menyakitkan sekali. Tolong tinggalkan aku. Aku gak ingin mati. Maaf Nona, aku diperintahkan untuk mengambil sebanyak yang aku bisa. Tahanlah, tidurlah. Kalau tidur gak akan menyakitkan. Kalau begitu aku akan tidur sebentar. Jangan lupa bangunkan aku ya. Mama masih menungguku. Yuli, kamu baik-baik saja. Yuli, Mama harus membuat keputusan ini. Saudaramu sudah terlalu banyak menderita. Dia selalu menjadi boneka kakekmu. Dia nggak pernah mengalami hari yang baik. Sekarang dia sudah lumpuh. Dia akan menjadi orang cacat. Saudaramu pernah mencoba untuk bunuh diri beberapa kali. Aku menyesal gak memiliki dua kehidupan. Bahkan satu untukmu, satu untuk saudaramu. Ibumu ini sangat jahat. Yoli, pergi sana!
Dulu seperti ini, masih seperti ini. Di matamu, aku nggak pernah ada. Kamu cuma memperlakukan aku seperti alat yang bisa dimanfaatkan. Ketika kamu selesai memanfaatkanku, dulu seperti ini, kamu bisa membuangku. Nona, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Cuma sebuah peluru. Kamu pikir itu bisa menyakitiku? Hidup yang keras ya, penjaga. Isi ulang. Hari ini, kalian semua akan mati. Gadis kecil, kamu itu luar biasa sekali. Dan aku menyukai pejuang wanita karena tubuh mereka cukup baik. Untukku bisa bersenang-senang. Aku mengagumi dirimu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Sederhana. Itu, jadilah istriku. Dan aku akan melepaskanmu. Tapi, kalau kamu mematuhiku dan membuatku sedikit puas, bahagia, perguruan Chen ini bisa diselamatkan. Jadi Tuan Direktur menyukai gadis ini. Tapi gadis ini merupakan seorang pejuang. Kalau kamu bisa menaklukkannya, itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Tamakinichi senang bisa membantu. Lihatlah semuanya. Perhatikan baik-baik. Beginilah caranya menyelesaikan sesuatu. Dasar tolol, belajar darinya. Kalian semua, apa gunanya berjuang? Pelukan lembut merupakan hal terbaik, bukan? Benar. Kamu sendirian bisa menyelamatkan seluruh perguruan. Katakan padaku, kamu sangat adil. Kalian semua setuju kan? Aku benar-benar gak menyangka kalau kalian semua sangat korup, bahkan mengabaikan moral. Aku sarankan kamu untuk mendengarkanku. Gerakan murahanmu gak akan berpengaruh di kota Xiang ini, Kamu gak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati? Kasih mereka pelajaran. Berani menyebabkan masalah di perguruan Chan? Kamu pikir kami semua sudah mati? Master Yuri di sini. Kakek, itu kakek. Sang pilar telah kembali. Perguruan ini akan selamat. Kakek, akhirnya aku bertemu denganmu. Di mana hadiah yang kamu janjikan? Wah. Jangan bilang ibu dan ayahmu. Mereka nggak akan memperbolehkanmu memakannya. Aku tahu, kakek. Kamu yang terbaik bagiku. Kalau masih ada orang yang baik kepadaku di dunia ini, aku rasa itu cuma kamu, kakek. Kakek, tolong selamatkan ibu. Ibu terluka. Master Yori, ini salahku. Aku telah mempermalukan perguruan. Gak berguna. Ini caramu melindungi perguruan? Wanita, gak bisa dipercaya. Ayah! Jangan panggil aku ayah. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Vinchan lumpuh. Ibu macam apa kamu, Aku tahu. Aku belum bisa melakukan yang terbaik. Apa gunanya mengetahui hal tersebut? Putramu lumpuh. Kamu bahkan gak bisa melindungi perguruan. Kamu mencoba membuatku marah. Kakek, kenapa kamu memukul ibu? Selama bertahun-tahun, ibu sudah banyak berkontribusi untuk perguruan. Dan dia... Tutup mulutmu. Kamu membiarkan Dojo Timur mematahkan kakimu. Kamu gak berhak untuk berteriak di sini. Kenapa keluarga Chan kita terus menghasilkan orang sepertimu? Dojo Timur, kalian ingin menentang perguruanku kan? Orang tua ini akan bermain bersamamu. Aku gak pernah takut sama orang tua sepertimu. Ayo! 1 lawan 1, gak perlu. Kalau mau bertarung, datang padaku kalian semua. Aku gak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Orang tua, kamu yang memintanya. Guru Koji, ayo serang bersama. Orang ini harus mati. Maka perguruan Chan akan tamat. Hiya! Yo! Hup! Ayah!
Tua bangka, sepertinya kultivasi terpencilmu itu gagal. Cedera internal. Guru Kozi, bunuh dia. Iya. Oh. 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 Mengeroyok orang tua berusia 70 tahun. Apa kalian gak malu? Terima kasih pahlawan. Perguruan Chan mengalami kemunduran. Aku cuma kewalahan yang menyebabkan kegagalan meditasi dan cedera internal. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Boleh aku tanya, siapa namamu? Orang tua, apa kamu sudah pikun, ha? Kamu bahkan gak mengenali dia. Dia yang darahnya pernah disedot habis dan ditinggalkan. Yuli Chan. Itu benar. Dia gak cuma mempermalukan dojo timur kami, tapi juga memprovokasi pengadilan. Perguruan Chan kamu dalam masalah besar. Kamu Yuli? Ya ayah, dia putriku. Dia cucumu, Yuli. Kakek, aku Yuli. Aku sudah pergi selama bertahun-tahun. Orang yang paling aku rindukan itu kamu. Gak ada yang menginginkanku. Aku tahu kamu gak akan melakukannya. Aku tahu kamu memikirkan aku juga. Kamu masih hidup? Mustahil. Aku memerintahkan agar kamu ditenggelamkan. Kakek, kamu jangan bercanda soal itu. Bukankah kamu yang paling menyayangiku? Kamu benar-benar mengira aku menyayangimu? Yang aku cintai cuma darah Phoenix di dalam tubuhmu. Ayah, berhenti bicara. Tolong berhenti bicara. Kakek, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau aku nggak menyetujuinya, siapa yang berani mencelakai keluarga kita sendiri? Tujuanku satu-satunya untuk mempromosikan seni bela diri Dacia. Dengan begitu, aku bisa menghormati leluhur kita. Kamu benar-benar kembali sekarang. Kamu pasti memiliki niat jahat. Kamu mau balas dendam pada perguruan Chan? Kamu gak layak. Balas dendam? Aku ingin balas dendam. Kakek, kamu berpikir aku seperti itu? Kalau aku ingin balas dendam, kenapa aku menolong perguruan Chan? Kalau aku ingin balas dendam, kenapa aku menyelamatkanmu? Aku baru saja menyelamatkanmu. Tapi apa yang kudengar? Orang yang ingin menyakitiku ternyata kakek yang kupercayai. Aku sudah pikirkan, tapi aku gak pernah mengira kamu orangnya. Kakek selalu sebut dirimu orang budiman. Tapi kamu melakukan banyak perbuatan jahat. Anak durhaka. Kakek menamparku. Direktur, insiden ini semua disebabkan oleh Yuli Chan. Gak ada hubungannya dengan perguruan Chan kami. Aku harap Tuhan bisa menilai dengan adil. Apa kamu bahkan seorang manusia? Nyonyaku baru saja menyelamatkanmu. Yaitu cucumu. Seseorang tanpa darah Phoenix dan gerakan murahan gak akan bisa membuatku terkesan. Guru, kamu menyuruhku untuk merelakan kebencian, untuk jangan salah memahami yang mencintaiku. Tapi apa kamu melihat ini? Keluarga Chan sudah mengecewakan aku satu persatu, dari atas sampai bawah. Mereka semua memperlakukanku sebagai alat. Apa kamu yakin gak butuh bantuanku sama sekali? Aku Yori Chan, selalu teguh dan hati jujur. Apa yang kukatakan berlaku. Tolong Tuan Direktur, hakimi. Bagus. Yuli, apa kamu mendengarnya? Gak ada satupun dari keluarga Chan yang membelamu. Bahkan Master Yori gak menginginkanmu. Aku paham, kamu gak memiliki siapapun yang menyayangimu. Kenapa kamu gak ikut saja bersamaku? Kamu bahkan gak layak untuk jadi bawahanku. Kurang ajar. Sekarang, hajar dia. Malam ini, aku akan mengajarimu cara bersikap. Bukan cara bersikap, tapi cara untuk berkembang biak. Ting Tian, apa kamu sudah cukup menontonnya? Keluar sini. Tian? Tian yang mana? Siapa yang berani menentang peradilanku, ha? Saudaraku, Gubernur Jiang Tian Queen. Apa dia layak untuk menentang peradilanmu? Gubernur? Peradilan, sungguh suatu pertunjukan kekuasaan. Jiang ini belum menjadi duniamu. Direktur dan wakil direktur peradilan dari Jiang, kalian berdua memiliki otoritas besar. Saya Gubernur Jiang. Sekarang mengumumkan pencopotan segera jabatan kalian. Kamu pikir siapa kamu? Diam! Gubernur, kenapa Anda di sini? Gubernur Jiang menyapa sang pemimpin. Salam yang mulia. Pemimpin lama mempercayakan Jiang di bawah pengawasanmu. Tapi kamu memelihara parasit, membantu kejahatan, mengabaikan hukum juga, dan mengkhianati negara. Tian, kamu tahu apa tugasmu? Nona jangan khawatir. Aku akan investigasi secara menyeluruh.
Aku akan mengeliminasi semua pegawai korup dan menyiapkan untuk turnamen peringkat. Aku akan pastikan turnamennya bersih dan sukses untuk seni bela diri Dacia. Bangun! Baik. Yang mulia, kasus keluarga Chan sebenarnya... Aku nggak punya hubungan apapun dengan keluarga Chan. Aku nggak ingin mendengar apapun tentang mereka. Yuli, ada yang ingin aku katakan. Yuli, cucuku, kamu sang pemimpin, orang yang memiliki simbol burung, orang yang memerintah semuanya. Memerintah semuanya itu berlebihan. Namun di dalam dunia seni bela diri Dacia, mengatakan aku bisa mempengaruhi segala hal, bukanlah mengada-ngada. Aduh, Yuli, kenapa kamu gak bilang sebelumnya? Selama bertahun-tahun, kamu sendirian, dan kamu menjadi sang pemimpin. Ini benar-benar suatu kejutan. Sebuah kejutan selama bertahun-tahun. Aku bahkan gak mati di luar sana. Apa aku mengecewakanmu? Yuli, kamu gak boleh mengatakan itu. Seperti yang mereka katakan, tulang yang patah dihubungkan oleh otot. Kamu gak bisa menyalahkan keluarga Chan. Sebenarnya, kakek gak setuju awalnya, tapi orang tuamu itu, mereka memaksaku melakukannya. Yuli, aku punya alasan sendiri. Kakek, kamu, diam! Kesuksesan Yuli pasti karena darah Phoenix. Lihat dia, dan lihat dirimu. Kamu laki-laki gak berguna. Kamu itu gak berhak berbicara. Yang mulia, kasus Vincent merupakan membela diri. Itu Dojo Timur yang menyebabkan masalah. Kasus ini akan ditangani oleh dirimu. Siap, aku akan menanganinya secara adil. Heh, Yuli, kamu merupakan pemegang token. Pemimpin Dacia akhirnya muncul. Tunggu saja, kami Dojo Timur gak akan pernah melepaskan kalian. Aku mewakili perguruan Chan dan memintamu untuk ikut serta di turnamen peringkat untuk membawa kejayaan pada seni bela diri Dacia. Ayah, gak cuma Dojo Timur saja, tapi 4 dewa iblis juga mengintai. Yuli sudah mengungkapkan identitasnya. Yang mulia, selama bertahun-tahun, 4 dewa iblis telah menekan seni bela diri Dacia. Mereka membunuh seniman bela diri kita. Kamu gak tahu tentang ini? Aku mengerti. Pantas saja guruku memintaku untuk keluar. Pantas saja seniman bela diri yang aku temui semakin lemah. Yang mulia, di hadapan masalah yang cukup besar, aku harap Anda bisa mengesampingkan perasaan pribadi Anda dan menyingkirkan 4 dewa iblis. Kita nggak bisa membiarkan 4 dewa iblis mencelakai seniman bela diri kita. Sebagai pemilik simbol burung, harus menolong kami. Bahkan kalau kamu nggak melakukannya demi perguruan Chan, lakukanlah demi semua rakyat Dacia. Di mana ayahku? Kenapa aku nggak bisa melihat ayahku? Oh, ayahmu. Dia sedang berkultivasi. Dia nggak bisa muncul keluar. Dia akan muncul setelah kamu ikut serta dalam turnamen peringkat. Rasanya seperti mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Kakek dan juga ibu, siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Siapa sebenarnya yang meninggalkan aku waktu itu? Aku rasa cuma ayah yang tahu kebenarannya. Apalagi yang kamu tunggu? Ini untuk mengembalikan kehormatan Dacia dan untuk mengembalikan kehormatan rakyat Dacia. Baiklah, aku akan ikut serta. Selanjutnya, aku punya 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, ikut serta di turnamen peringkat. Kedua, setelah turnamen selesai, aku ingin menemui ayahku. Aku mau tahu apa alasan ayahku. Waktu dulu tinggalkan aku. Maksudmu, Dewa Hitam sudah kalah? Koji juga terluka? Benar Tuan. Wanita itu, dia benar-benar pemimpin Dacia. Pemimpin Dacia? Mustahil. Simbol burung sudah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Apa kamu melihat tokennya? Enggak. Tapi wanita itu benar-benar kuat. Bahkan Koji gak bisa mengalahkannya. Aku tanya padamu, di seluruh Dacia, selain pemegang token, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Koji itu terlalu bodoh. Pemimpin Dacia gak mungkin seorang wanita muda berusia 20 tahun. Lalu... Ya, cuma ada satu kemungkinan. Dunia seni bela diri Dacia ingin membawa jenius seni bela diri ini ke barisan depan untuk menekan kita, 4 dewa iblis. Bukan masalah kalau simbol burung ini asli atau palsu. Aku harus menangkapnya. Misi ini untukmu. Untukku? Tapi Tuan, aku gak bisa mengalahkannya. Apa yang kamu takutkan? Kemarilah, aku akan ajarkan jurus ninjutsu agung. Aku akan mengatur semuanya untuk turnamen peringkat. Kemarilah.
Ingat misimu. Tangkap simbol burung. Cari di seluruh perguruan kota Jiang. Baik, Tuan. Pengawal. Siap. Periksa keadaan Koji sekarang. Gimana dengan lukanya? Kalau memungkinkan, suntik dia dengan obat terbaru kita yang kita kembangkan. Kita bertekad untuk memenangkan turnamen peringkat ini. Hei! Dasia. Walaupun kamu kuat, memangnya kenapa? Darah dan daging gak bisa mengalahkan teknologi. Simbol burung, Yuli sudah keluar. Seekor burung pipit piton, meskipun kecil, bisa menelan seekor naga. Kawan-kawan, pergi ke kota Jiang sekarang, cari si pemegang simbol. Tuan, kabar dari kota Jiang, mereka menemukan si pemegang simbol, itu Nona Yuli. Pergi, simbol burung mengontrol dunia. Mulai sekarang, kita berdua akan jadi bawahan Yuli. Terserahlah, lagi pula aku nggak bisa mengalahkannya. Kamu ini... Oh iya, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Kamu pergi ke kota Jiang. Turnamen peringkat dimulai besok. Dokumen ini merupakan hadiah kita untuk Yuli, identitas resmi. Kamu cuma menggangguku. Pemenang pertandingan ini, dia adalah Master Karate, tema dari Dojo Timur. Boleh kutanya, apa ada ahli bela diri Dasia? Kalian rakyat Dasia, semuanya sampah. Padamian, kalau nggak ada lagi ahli bela diri Dasia, kalian menyerah saja. Tinggalkan posisi teratas di turnamen peringkat ini pada kami. Apa yang dikatakan oleh gubernur? Kenapa si pemegang simbol belum muncul juga? Yang mulia bilang dia akan ikut serta, tapi dia belum muncul juga. Apa Dasia akan menyerah? Orang tua, kemari dan mati kalau berani. Kurang ajar! Pak Wang bertanggung jawab atas asosiasi seni bela diri Dasia. Gimana bisa dia bertarung secara langsung? Asosiasi seni bela diri gak berarti apa-apa. Hari ini, bahkan kalau si pemegang simbol datang, dia akan mati. Semuanya, asosiasi seni bela diri Dasia sudah gak berarti lagi. Aku yang terbaik di turnamen peringkat sekarang. Mulai sekarang, seni bela diri Dasia akan mematuhiku. Apa? Mulai sekarang di kota Jiang, cuma dojo karate dan perguruan kepulauan timur yang boleh dibuka. Perguruan seni bela diri Dasia sudah dilarang. Tama, apa maksudmu? Maksudku? Artinya itu, siapapun yang membuka perguruan seni bela diri Dasia akan melawanku. Apa kamu gak takut membuat semua ahli bela diri Dasia marah? Takut? Aku yang terbaik di turnamen peringkat saat ini. Di belakangku ada ninja terkuat. Tuan Yuto mendukungku di kota Jiang. Siapa yang memegang kendali di kota Jiang sekarang, ha? Dojo Timur punya motif tersembunyi. Sebagai ahli bela diri Dasia, aku gak akan pernah menyerah. Oh. Itu jurus ninjutsu agung. Jurus ninjutsu agung? Ini level teratas ninjutsu dari Dewa Iblis Yuto. Biar ku katakan sesuatu padamu. Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Dasia merupakan bawahan Tuan Yuto. Ini mengikuti tren. Jadi, apa kamu ingin mengikuti tren? Atau melawannya, ha? Maaf semuanya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Gak ada harapan untuk seni bela diri Dasia. Kamu mengkhianati dunia seni bela diri Dasia? Aku bersedia untuk menghormati Dojo Timur. Mulai sekarang, Master Tama menjadi ahli bela diri tertinggi di kota Jiang. Dunia seni bela diri selalu menghormati yang kuat. Pikiranmu sangat ketinggalan zaman. Kalau kamu gak ingin mati, kamu harus menghormati Master Tama. Kamu benar-benar dasar pengecut Dasia. Jadi, kamu gak takut mati? Takut mati? Walaupun aku mati, aku gak akan membiarkan Dojo Timurmu berkeliaran di kota Jiang.
Baiklah, hari ini aku akan membunuhmu sebagai contoh. Huh? Berani sekali. Siapa itu? Peringkat terbaik turnamen, kamu bahkan gak pantas. Tama, aku mau bertarung denganmu. Tama, aku mau bertarung denganmu. Siapa wanita ini? Masih muda. Aku gak kenal dia. Dia datang bersama perguruan Chan. Sepertinya dia perwakilan perguruan Chan. Apa yang dia harapkan? Bukankah ini Nona Yuli yang selama ini aku tunggu? Aku kira kamu gak berani datang. Perguruan Chan. Apa tidak ada laki-laki? Menyedihkan. Yori gak berani datang sendiri ya? Dia jadi mengirimkan wanita yang masih muda. Menurutmu, kamu mampu? Coba saja kalau gak percaya. Tuan Tama menguasai jurus ninjutsu agung. Dia melawan 32 pendekar di semua perguruan di Dacia. Dan dia menang. Melawanmu. Lengan dan kaki kurus. Kamu melahirkan saja. Pasti sudah kewalahan. Aku sarankan kamu untuk cari calon suami saja. Perguruan Chan hampir dihancurkan Tuan Tama. Finn sekarang jadi cacat. Guru Susan bukannya bermaksud apa-apa. Kenapa kamu mengirim anakmu cuma untuk mati, ya? Dia sangat cantik. Kenapa enggak nikahkan saja denganku? Gimana kalau terima aku jadi menantumu? Saja sana. Oh. Hei, keluar dari sini. Kamu gak seharusnya ikut campur. Tuan Tama sekarang peringkat teratas. Kalau kamu gak mau perguruanmu hancur, sadar diri saja. Kamu mau mati juga? Oh. Hari ini, siapapun yang mewakili Dojo Timur akan dibunuh. Kalau ada yang gak setuju, maju dan lawan aku. Aku ada di sini. Di peringkat turnamen, aku mengalahkan semua Dojo Timur. Apa yang kalian tunggu? Serang dia! Oh kami, dia cuma wanita biasa. Atau tadi maksud kalian, kamu cuma sekedar memuji aku saja, ha? Kamu mau mengetes jurus agung ke? Kalian semua pendekar Dacia. Aku gak mau berurusan dengan kalian. Tapi kalau kalian memang mau mengetesku, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Apa? Kamu bahkan gak punya loyalitas. Aku minta kalian melawan wanita ini. Kalian semua pengecut. Aku pikir kalian gak pernah mau menyerah. Kita harus gimana? Apa kita pergi saja? Apa yang kamu takutkan? Dia wanita biasa. Gak mungkin dia sekuat itu. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian pergi, kalian akan dianggap pengkhianat. Itu kejahatan besar. Pengkhianat. Lawan dia. Hiya! Oh! Aku gak mau melawan kalian, karena kalian orang-orang Dacia. Tapi kalau sudah begini, kalian dan Dojo Timur, aku, Yuli, akan melawan kalian semua. Tama, ayo, kamu duluan. Ayo semuanya. Dasar idiot. Masih saja mengandalkan atasanmu, ha? Tuan Koji, aku mengandalkanmu. Silakan. Yuli, kamu kaget kan? Aku masih hidup, ha? Rupanya kamu gak mati. Gak cuma masih hidup. Aku juga sudah mencapai bersatu dengan surga. Yuli, kamu yang harusnya takut di sini. Lagi pula, kamu itu terlalu naif. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu gak sadar? Apa perguruan Chan kehilangan seseorang yang bernama Bisma? Itu ayahmu ya? Apa mungkin kamu penculiknya? Kamu cari mati. Kamu yang sebenarnya cari mati di sini, ya? Iya. Katakan, di mana simbol burung Yuli? Simbol burung apanya? Aku nggak tahu apapun. Apa yang kalian lakukan ke anakku? Di mana dia? Berhenti pura-pura. Aku yang harusnya bertanya kepadamu. Tuan Yuto yang bilang jurus burung api itu jurus terkuat. Berhenti pura-pura. Kamu ayahnya. Kamu harusnya tahu. Kalau kamu kasih tahu di mana tempatnya, aku akan melepaskanmu. Hah? Apa? Yuli, anakku sekarang pemimpin Dacia. Dan dia juga belajar jurus burung api? Yuli, kamu gak pernah mengecewakan ayah. Ayah bangga padamu. Masih pura-pura. Kamu mau tahu? Oke, aku kasih tahu. Kemarilah.
Dasar kurang ajar. Orang tua keras kepala. Pukul dia. Pukul sampai mati. Oh. Kamu yang cari mati. Matilah di sini. Oh. Ya! Apa yang kamu lakukan ke ayahku? Gak banyak. Kita cuma mengundangnya jadi tamu kami dan membicarakan soal jurus burung api. Haha. Kamu dari awal sudah tahu kan? Kenapa kamu gak bilang? Kakekmu melarangnya supaya kamu tidak terpengaruh. Wah. Dia gak tahu apapun. Hah. Terus kenapa? Dia memang gak salah, tapi dia menahan harta karun. Siapa suruh? Dia jadi ayahmu. Hari ini, aku akan mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Kalau kamu berani melukai ayahku, aku akan membuat kalian membayarnya dengan hidup kalian. Tidak. Kamu harusnya membenci ayahmu. Kamu harusnya dikuasai kebencian. Hari ini, aku akan tunjukkan seberapa besar kebencian bisa merubahmu. Ya! Hop! Hop! Ya! Hop! Oh! Harum sekali. Sayang sekali, kamu sebentar lagi aku akan membunuhmu hari ini, ya? Cari mati! Oh, Teknik dasar jurus burung api. gigitan naga, jurus burung api. Dia punya simbol burung. Dia pemimpin Dacia. Pemimpin Dacia? Gimana? Haruskah aku kasih kamu kesempatan terakhir? Bahkan kalau perguruanku sisa satu generasi atau sisa satu orang, kami gak akan mengkhianati Yuli. Dulu, aku gak bisa melindungi anakku. Aku gak akan membuat kesalahan yang sama. Kamu beneran mengira perguruan Shenmue itu masih ada isinya? Hah? Apa maksudmu? Biar aku kasih tahu sesuatu yang bagus. Monster! Kamu pengkhianat! Enggak! Aduh, sayang sekali ya. Keluarga Chan yang baru tersisa 3 orang saja. Tragis sekali. Oh, sedihnya. Pengkhianat! Kalian semua pengkhianat! Benar. Teriak lebih keras. Akan ku kasih tahu anakmu. Pasti sangat menyenangkan. Wanita bodoh. Seni bela diri itu sudah kuno. Sekarang eranya teknologi. Tunduklah dan jadi budak Pulau Timur. Halo, ada masalah apa? Sesuatu terjadi di perguruan Chen. Gimana bisa? Ya. Bagus. Kita menang. Apa? Gimana bisa? Aku sudah menyatu dengan surga. Aku nggak terkalahkan. Gimana bisa? Kamu meremehkan kekuatan seni bela diri Dacia. Dasar orang rendahan. Katakan, di mana ayahku? Aku nggak akan kasih tahu. Semua keluargamu akan bertemu di neraka. Cari mati! Bagus. Bunuh dia. Nona Yuli, itu bukan orang biasa. Bodoh sekali. Tama, wanita ini tampaknya punya kemampuan bagus. Tapi jangan remehkan aku. Kalau aku sudah mengatasi wanita ini, sanjung-sanjung aku di depan Tuan Yuko. Bagaimana? Katakan sesuatu yang bagus soal aku. Tentu saja. Bajingan kecil. Bela diri itu menghargai hubungan pertemanan dan tahu kapan harus berhenti. Tapi kamu memang sangat kejam. Apa kamu tahu konsekuensinya, ha? Konsekuensi? Kamu wakil ketua asosiasi bela diri kan? Dasar pengkhianat. Kira-kira apa hukuman untukmu? Karena kita sudah sama-sama jujur, gak ada yang harus disembunyikan. Hari ini, kamu gak akan keluar hidup-hidup. Orang ini berpihak ke Dojo Timur. Bahkan peringkat turnamen itu konspirasi Dojo Timur. Mereka mau membunuh semua pendekar Dacia. Sebagai ketua asosiasi bela diri, aku bersumpah dengan darahku. Aku akan membela Dacia selamanya. Kamu mau kabur? Asal kamu tahu, semua boleh kabur. Kecuali kamu, Yuli. Kamu tahu kenapa aku sangat sombong, ha? Karena aku percaya diri.
Kalau aku bisa membuat kalian yang gak tunduk ke Pulau Timur mati tanpa dikubur, Jangan khawatir, aku nggak akan kabur. Kalian juga nggak akan bisa kabur. Sombong! Aku mau lihat apa yang bisa dilakukan wanita umur 20-an untuk melawanku, Kalimat itu sulit dipercaya. Dia sudah mencapai level Grandmaster. Kamu masih muda, jangan dipaksakan. Aku sudah tua. Dengan mempertaruhkan nyawaku, aku masih bisa melawan. Cuma level pendekar Grandmaster. Aku biasa mengalahkan mereka. Seperti memukul anjing. Sewaktu umurku 10 tahun, aku nggak peduli sama sekali. Hari ini, aku akan menghabisi pengikut Pulau Timur dan para pendekarnya sampai ke Dojo Timur. Anak sialan, kamu cari mati. Jangan buang waktu. Bunuh dia. Dia punya apa yang aku mau. Iya. Kenapa terburu-buru? Akan aku kabulkan keinginanmu. Dia cuma wanita muda yang baru lahir kemarin. Gimana bisa dia melampauiku? Kemampuan bela dirimu cuma biasa saja. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Bahkan Damian gak sehebat aku. Di Dacia, cuma pemimpin yang bisa mencapai level Grandmaster ini. Siapa kamu sebenarnya? Aku pemimpin Dacia yang kamu maksud tadi. Apa mungkin? Kamu ini pemimpin Dacia? Gak mungkin. Gimana mungkin pemimpin Dacia perempuan, Dan dia juga masih muda, wakil ketua. Jangan mau dibodohi dia. Dia cuma anak buangan dari perguruan Chan. Bahkan kalau dia pemimpinnya, terus kenapa? Bahkan kalau dia berlatih bela diri dari kandungan, aku tetap lebih berpengalaman. Apa kamu beneran pemimpin Dacia? Benar. Kali ini aku sudah turun gunung. Semua demi guruku, terutama juga untuk membasmi Dojo Timur dan mempromosikan bela diri. Di depan pintu kematian, masih pura-pura. Pintu kematian? Kalau kalian berdua masih melawanku, aku akan tetap menang. Katamu, aku akan mati? Kamu gak bisa membunuhku. Aku wakil ketua Asosiasi Bela Diri. Cuma pendekar agung yang bisa menyentuhku. Bahkan Damian, gak bisa membunuhku. Apa kamu tahu soal pendekar agung? Kamu menodai pendekar agung. Terus kenapa? Cuma pendekar agung dan ketuanya yang bisa menghukumku. Selain itu, kamu anak buangan keluarga Chan berani pura-pura jadi ketua. Itu kejahatan besar. Bunuh dia. Kalau kamu membunuh wakil ketua, kamu akan dieliminasi dari turnamen. Hadiah turnamen akan jadi milikku. Bunuh dia. Berani kamu, Jangan impulsif. Tunggu pendekar agung membunuh wakil ketua dari asosiasi itu kejahatan besar. Kalau kamu memenangkan turnamen, itu nggak akan sah dan nggak akan ada orang yang mempercayaimu. Bunuh saja dia. Bunuh dia. Kalau kamu gak berani membunuhnya, aku yang akan melakukannya. Pendekar agung sudah hadir. Salam yang mulia. Yang mulia, akhirnya kamu datang. Wanita ini membuat masalah di turnamen dan mau membunuhku juga. Kamu gak apa-apa? Kakakku yang suruh aku cari pendekar agung. Maaf, kami terlambat. Gak apa-apa. Nona Fei, ini... Kakak senior, selama aku berada di gunung, wakil presiden dari Asosiasi Bela Diri telah jadi pengikut Dojo Timur. Sebagai pendekar agung, apa kamu gak tahu soal ini? Adik tingkatku marah. Konsekuensinya akan serius. Yang mulia, aku mau jelaskan. Diam. Kamu jelas-jelas orang jahat. Ketua, ini semua salahku. Aku gak sadar tabiat aslinya. Ketua? Dia? Aku gak percaya. Dia ketua Dacia. Pengawal. Bawa dia. Dakwa dengan tuduhan pengkhianatan. Yang mulia, aku bisa jelaskan. Yang mulia. Apa bagusnya pendekar agung, Aku. Tama. Raja dari turnamen. Kalau Yuli mau jadi pemenang, dia harus mengalahkanku. Akan kubunuh pemegang simbol. Tuan Yuto, kasih aku kekuatan. Yuli, Tama ini agak aneh. Dia dikendalikan jurus agung yang terlarang. Jurus agung itu salah satu jurus terkutuk Yuto. Itu sangat terkutuk.
akan kulawan. Gak perlu. Karena ini salah satu turnamen. Aku yang harusnya pergi. Pendekar Dacia bahkan tidak takut trik kecil macam itu. Yang mulia, dia menggunakan Tai Chi dualitas tangan. Gimana bisa dia menggunakan gerakan dasar untuk menghalau jurus terkutuk Dojo Timur? Cara licik gak boleh ada di pertandingan. Tama, kalian semua dari Dojo Timur telah melakukan banyak kejahatan di Jiang. Kamu bahkan mau menghancurkan pendekar Dacia. Hari ini, aku mewakili Dacia akan menghukummu. Sebagai pemimpin Dacia, aku umumkan kepada pendekar Dacia sampai ke seluruh dunia. Semua penjahat akan terungkap. Akan terungkap. Para pendekar, dengarkan perintahku. Yuli Chan, dia pemimpin Dacia yang dulu, murid terbaik Tuan Taki. Dengan darah Phoenix, kemampuannya langka. Ketua yang dulu telah melatihnya. Sekarang dia bersama kita sebagai pemimpin baru Dacia untuk memimpin dunia. Gak boleh ada bantahan. Salam Yang Mulia. Susan, kamu harus tahu soal tentang perguruan Chan. Pembantaian itu cuma permulaan saja. Apa maksudmu? Lihat itu. Aku mau kamu bertarung untuk Dojo Timur dan melawan putrimu sampai mati. Gunakan hidupmu untuk menggantikan hidup anakmu. Jahat sekali kamu. Pikirkanlah, suamimu ada di tangan kami. Perguruan Chan sudah hancur. Kalau aku nggak salah ingat, yang selamat di perguruan Chan cuma Yuli. Yang mulia, kami terbutakan oleh keserakahan. Kami tahu kami salah. Kami akan mendengarkanmu. Serang menara pengumpul jiwa. Singkirkan 4 raja kejahatan. Ambil alih kota Jiang. Serang menara pengumpul jiwa. Singkirkan 4 raja kejahatan. Kak Lukas, apa itu menara pengumpul jiwa? Menara pengumpul jiwa, tempat 4 raja kejahatan. Di bawah menara itu, hidup Nadi Naga Dacia. Masalah ini gak penting. Kita selesaikan turnamen peringkat dulu. Dojo Timur, apa ada kandidat lain? Kalau memang gak ada, aku akan umumkan pemenang hari ini. Aku hitung dari 10. 10. Waktu gak bisa menunggu. Cuma ada beberapa detik lagi. Pikir baik-baik. Kamu sangat hina. Akan kuhitung mundur, 6, 5, 4. Tepati janjimu. 3, 2. Masih ada aku. Guru Susan, kamu dari perguruan Chan. Yuli sudah mewakili perguruan Chan. Kenapa masih mau maju? Aku gak mewakili perguruan Chan, tapi Dojo Timur. Kamu, ini. Susan bisa dikategorikan sebagai pendekar yang terkenal di kota Jiang, tapi malah bergabung dengan Dojo Timur. Lelucon, macam apa itu, Guru Susan, kamu harus mempertanggungjawabkannya. Kamu tahu, ini turnamen peringkat. Aku akan bertanggung jawab. Dia, Yuli, mulai saat ini bukan anakku lagi. Kita bahkan gak punya hubungan darah. Apa maksudmu? Kamu bahkan gak paham perkataanku? Aku dulu sudah membuangmu. Bukankah kamu paham? Kenapa kamu kembali? Kamu itu cuma beban. Maafkan ibu anakku. Aku harus melakukan ini. Setiap perkataanku bahkan juga akan menyakiti hatiku. Tapi keberadaan ayahmu bahkan gak diketahui. Dan perguruan Chen sudah hancur. Cuma kamu yang selamat dari sana. Gak akan kubiarkan sesuatu terjadi kepadamu. Kamu mengakuinya. Kamu akhirnya mengatakan kebenarannya. Ya, aku akui. Aku yang dulu sudah membuangmu. Aku mau menghabiskan darahmu. Memangnya kamu ini siapa? Apa hakmu melawan Dojo Timur? Sekarang akan aku hancurkan Dojo Timur. Sebagai pemimpin Dacia. Tapi aku masih gak paham. Apa maksudmu? Lalu kamu mau aku melakukan apa? Kamu bersujud dan minta maaf. Terus kenapa kalau kamu jadi ketua? Kamu
Apa kamu mau menghancurkan menara pengumpul jiwa menghadapi 4 raja kejahatan? Kamu tahu konsekuensinya. Jangan membuatku marah. Bunuh saja aku kalau berani. Kalau kamu melakukannya lagi, aku benar-benar akan menyerangmu. Serang saja. Kalau memang cuma ada satu yang hidup, baik itu kamu atau aku, tentunya aku akan membiarkan kamu hidup. Nak, cepat serang ibumu ini. Anakku. Kamu pasti nggak menyangkanya kan? Terus kenapa kalau kamu mengalahkanku? Kamu gak akan membunuh ibumu sendiri. Bunuh ibumu dan jadi nomor 1 di turnamen sebagai pembuktian bela diri dahsyat terbaik. Tapi, apa kamu bisa melakukannya? Aku mau melihatnya. 15 tahun lalu, kamu sudah membuangku di sungai, tapi aku nggak membencimu. Tapi hari ini, ketika aku sudah berhasil, aku masih nggak mendapat pengakuanmu. Kamu masih saja melawanku. Baiklah, jangan salahkan aku. 3 gerakan saja. Kalau kamu bisa selamat dari 3 gerakan tanpa sekarat, masalah kita akan selesai. Bukan lagi sebagai ibu ataupun anak. Ayo, 3 gerakan ini akan aku terima semuanya. Anggap saja ini sebagai caraku menebus kesalahanku. Aku tahu kamu membenciku. Bebankan semua kebencianmu kepadaku, nak. Aku tanya sekali lagi. Apa kamu yakin berhenti bicara? Ayo! Di tempat ini, aku adalah musuhmu. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Guru Susan, organ internalmu sedang terluka. Kalau kamu lanjutkan, kamu akan mati. Kamu sudah melewati batas. Gak ada ibu sepertimu. Apa yang akan orang pikirkan soal ketua nanti? Hah? 2 gerakan lagi. Cepat lanjutkan. Kamu cari mati. 1 gerakan lagi, kamu akan mati. Ayo! Kemarilah! Penembak di arah jarum jam 3. Singkirkan mereka semua. Singkirkan. Susan, kamu gak berguna. Bangun. Bangun sekarang. Pantas saja kamu disebut Phoenix. Jangan menahan dirimu. Akan kugunakan semua ilmu yang aku punya. Guru Susan, kamu sudah gila ya? Kamu cari mati? Jangan begini caranya. Datang bagai petir, berhenti bagai cahaya lautan. Ini salah satu jurus Tai Chi yang paling kuat. Jurus Vajra Suci? Jurus Vajra Suci, jurus yang paling mematikan. Buat situasi hidup atau mati. Dia beneran mau melawan anaknya sampai mati? Emang Susan harus begitu? Bagus sekali. Ayo pukul dia. Bunuh dia. Mustahil. Pas perguruan Chan bermasalah, kamu bahkan gak keluarkan itu. Pas lawan Dojo Timur, kamu juga gak pakai jurusnya. Tapi sekarang melawan anakmu sendiri, kamu pakai jurus pamungkasmu buat bunuh dia. Kejam sekali. Sama kayak kamu dulu. Baiklah, jangan salahkan aku. Burung api, bentuk kedua. Selamat tinggal anakku sayang. Tolong jaga perguruan Chen. Semoga kamu punya masa depan yang penuh kekuasaan dan kesuksesan, kebahagiaan dan kepuasan. Jangan! Jurus pemangsa langit. Di saat terakhir, dia tarik semua kekuatannya. Dia nggak melawan. Dia memang ingin mati. Tama, ingat janjimu. Ingat janjimu. Apa maksudmu? Wah, dasar memang Yuli bodoh. Kamu nggak tahu apa-apa kan? Sewaktu kamu pamer di panggung, ayahmu akan mati karena kami siksa. Perguruan Chanmu sudah rata terbakar dan kakekmu sudah mati mengenaskan. Kamu cari mati! Cari mati!
Ya. Oh. Kamu gak bisa bunuh aku karena aku dirasuki dewa jahat. Kenapa ibumu mau melawanmu sampai mati? Kasih tahu aku. Karena dia minta mati. Karena aku bilang padanya, cuma kalau dia mati, aku bakal ampuni kamu. Dia bodoh banget. Dia beneran percaya itu. Dasar binatang. Sekarang gimana rasanya mengantar ibumu ke kematian? Adik junior, jangan marah. Kamu hilang fokus. Dia memancingmu. Memancing? Tentu tidak. Aku nggak mau mancing dia. Aku cuma mau dia. Dan kalian semua mati bersamanya. Tembak! Tembak! Tembak mereka! Para penembak yang kamu atur sudah diurus semuanya. Yang mulia, mohon maaf aku terlambat datang. Potong monster ini jadi ribuan keping. Ribuan keping! Baik. Prajurit, bawa dia. Kamu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu, kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa bisa percaya omongan mereka? Jangan pikirkan aku. Cepat, selamatkan ayahmu. Berhenti bicara. Aku selamatkan kamu sekarang dulu. Ibu, jangan pikirkan aku. Selamatkan dia. Jangan sampai terlambat. Aku capek interogasi dia. Kamu, pukul dia. Berhenti. Oh, kamu datang lebih cepat ya. Pergi ke neraka. Oh, ayo tangkap dia cepat. Dia cuma perempuan. Kenapa kalian takut? Ayo maju. Tenang Nona. Nyonya. Beraninya kamu sentuh ayahku. Siapa yang menyerahmu? Raja Timur yang menyuruhku. Aku diancam. Mau gimana lagi? Harusnya aku nggak lepaskan kamu waktu itu. Ayah, gimana keadaanmu? Yuli, ayah bisa lihat kamu. Syukurlah. Aku tahu anakku pasti yang terbaik. Ayah, Semoga kamu maafkan kami. Dulu, pas ibumu dan aku mau pulang, kami tahu kalau kakekmu menukar darahmu dengan Finn. Kami mau cegah dia, tapi terlambat. ayah ngomong apa? Tapi ibu bilang Ibumu ambil semua kesalahan ke dirinya sendiri. Dia jalani hidup yang sulit selama ini. Oh ya, gimana ibumu? ibuku sudah. Kamu jangan benci kakekmu. 4 dewa jahat sudah mengacaukan kota Jiang. Dia cuma tua dan bingung. Cukup ayah, ayo kita pulang. Gimana ayah? Dokter bilang kalau tulangnya patah dan juga butuh istirahat lama. Kondisi begini, orang-orang akan sakit. Yuli, sekarang perguruan ini di tanganmu. Aku akan membuat Dojo Timur membayar. Yuli, kamu mau nantang menara jiwa? 3 bulan lagi, tantangan tahunan akan dimulai. Aku akan singkirkan 4 dewa jahat itu. Kalau enggak, aku enggak akan tenang. Halo? Apa? Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Ibu dan kakek sudah diculik pas menuju rumah sakit. Dojo Timur adalah pelakunya. Diculik? Mereka dibawa kemana? Menara jiwa. Menara monster. Mereka keterlaluan. Menara jiwa cuma dibuka saat tantangan. Aku gak punya pilihan. Ikut tantangan. Yuli, itu sangat berbahaya. Sebenarnya ada alasanku manggil kamu ke sini. Apa itu? Hutang harus dibayar.
Aku cuma bisa bantu kamu pakai ini. Ini adalah darah Phoenix. Aku kembalikan ke pemilik aslinya. Dalam diriku, ini menyiksa. Sekarang, aku bisa tenang yang sebenarnya dan jadi diri sendiri. Kakak, Kakak, senang mendengarnya. Sudahlah, jangan lebay. Ibu sudah berkorban untuk kita. Kali ini, giliran kamu. ini adalah menara jiwa. Ibu, tunggu aku. Ayah, banyak orang datang hari ini. Mereka pasti tokoh penting. Benar, dia pemimpin aliran 8, Teddy Hong, Taiji Kedamaian, aliran 8 untuk dunia yang aman. Itu mereka. Kamu pasti pemimpin Dacia yang baru. Mana si bal burungmu? Coba aku lihat keasliannya. Teddy, itu agak kelewatan. Ahli tempur Dacia harus bersatu melawan musuh. Kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma mau tahu berapa level yang bisa dia lewati nanti. Teddy, kamu mau berkhianat? Tenang saja, Ayah. Aku cuma mau mereka tahu kalau aku gak di sini untuk naik level, tapi untuk taklukkan menara jiwa ini dan habisi 4 dewa jahat. Siapa saja bisa ngomong besar. Ayah, aku percaya kamu pasti bisa. Ayo sini, bawakan aku kursi. Aku mau lihat sampai mana gadis muda ini dapat melewati level. Nona Yuli dari perguruan Chan, level pertama berhasil. Cuma level pertama, jangan sombong. Tunggu sampai 6 level, baru kamu boleh bicara. Nona Yuli dari perguruan Chan, level kedua, level ketiga berhasil. Kok bisa cepat ini? Pasti ada kesalahan. Aku sudah umumkan tantangan menara selama 20 tahun. Aku gak mungkin salah. Lapor Tuan, Nona Yuli sudah masuk menara jiwa. Takut dia gak datang. Jadi, kamu tangkap Yori dan Susan. Kalau gitu, aku kasih kejutan yang kita siapkan untuk dia. Baik. Seni burung api dan darah Phoenix. Aku mau semuanya. Apa kamu adalah Haris Jo dari aliran Huarang? Aku dengar kamu mengalahkan Tama dan jadi nomor 1 di peringkat. Di mataku, itu cuma lelucon. Buat kalian, orang Dacia menghibur dirinya. Alasan aku nomor 1, karena Dacia cuma punya peringkat. Itu batasan mereka, bukan batasanku. Aku nggak ada waktu banyak, cepat hadapi aku. Karena kamu minta mati, akan kuturuti. Apa ini aliran Huarang? Sangat lemah dan loyo sekali. Cuma jurusnya saja yang keren. Itu baru pemanasan. Pertunjukan baru dimulai. Gimana bisa begini? Sudah kubilang, aliran Huarang cuma buat pamer saja. Rasakan! Sudah lama gak ketemu lawan sekuat ini. Aku jadi semakin tertarik padamu. Ini dia. Cuma segini saja, tapi disebut terbaik di Sila. Kamu cuma orang jahat yang gak jauh beda dengan Tama. Nona Yuli dari perguruan Chan berhasil lolos level 6. Aku salah. Aku pendosa.
Aku harus tebus dosaku. Yuli dari perguruan Chen telah datang. Mohon bimbingannya. Kakek? Kakek, kenapa kakek di sini? Oh, jangan mendekat. Aku bersalah. Aku pendosa. Aku gak seharusnya hidup. Aku buat gagal perguruan Chan, terutama sama kamu. Aku bohongin kamu. Aku alasan kakakmu mati. Aku alasan ibumu dan ayahmu jadi begini. Kakek, apa kakek dikendalikan dewa jahat? Jangan biarkan mereka semua menguasaimu. Ikut aku akan bawa kakek pulang. Perguruan Chen masih menunggu kakek. Enggak. Aku gak bisa pergi dari sini. Aku sudah buat banyak kesalahan. Aku gak boleh buat kesalahan lagi. Aku perlu lindungi seseorang di sini. Lindungi seseorang? Apa itu ibuku? Aku tahu dia di sini. Aku mau selamatkan dia. Pergi sekarang. Ini bukan tempatmu. Pergi cepat. Ayo pergi. Kakek! Ibu kenapa? Apa yang terjadi? Ibu, lihat aku. Ini aku, Yuli. Kamu harus tanya dirimu sendiri. Kalau kamu gak melawan Dojo Timur, tentunya gak bakalan seperti ini. Dia bukan manusia dan juga dia bukan hantu. Kamu cari mati. Apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Gak banyak. Selama 3 bulan, aku suntik dia dengan serum khusus setiap hari dan mengubahnya jadi boneka Dojo Timurku. Sekarang, dia cuma nurut sama aku dan dia kuat sekali. 3, 2, 1. Ibu, ini foto keluarga pertama kita ya. Kita harus simpan baik-baik ya. Tenang saja, ibu akan simpan baik-baik. Keluarga kita gak akan pernah terpisahkan. Yuliku yang terbaik di dunia. Si jenius bela diri. Ibu akan ajarkan kepadamu semua yang ibu tahu. Kalau aku sudah besar, aku bakal lindungi ibu. Gak ada yang boleh sakiti ibuku. Bagus, anakku yang pintar. Ibu sayang Yuli. Kamu cari mati! Ya! Oh. Ini. Jiwa dan seni tempur bersatu. Aku gak nyangka orang semuda ini punya kemampuan luar biasa. Tapi kamu masih ketinggalan selangkah. Kamu belum menyatu sepenuhnya. Susan Chow, bunuh orang ini sekarang. Hahaha, kenapa? Gak bisa bunuh dia? Ketika turnamen peringkat, bukannya kamu hampir membunuh dia kan? Ibu, ini semua salahku. Aku buat ibu menderita. Apapun yang terjadi, aku gak bisa melawan ibu. Aku tahu kamu bakal begitu. Kalau gitu, jangan melawan. Gak cukup, lebih kuat lagi. Yuli, cepat lari. Kakek nggak bisa tahan lama. Kakek! Cuma 1 level di atasku ya. Lihatlah, dia di level 7, lama sekali. Dan nggak ada tanda-tanda. Aku rasa dia mati di sana. Ayah, apa ada sesuatu? Ada siapa di level ke-7? Gak ada yang pernah sampai level 7. Gak ada yang tahu. Jangan pikirkan aku, Yuli. Maafkan aku, Yuli. Kakek! Yuli, kalau begini terus, kita berdua gak akan selamat. Cepat lari. Kakek! Aku gak mau. Teruskan.
Ayah, kakek, istriku. Aku bilang cepat. Kenapa terburu-buru? Kamu pikir orang Ruju Timur dan 4 dewa jahat gampang diatasi ya? Aku harus punya rencana matang. Dasar, ngerencanain semuanya. Semua kamu gak pintar setelah kejadian aja. 4 dewa jahat sudah lama di kota Jiang, mengganggu pondasi Dacia. Kita harus singkirkan mereka. Kali ini Yuli yang pegang kendali. Kita harus bantu dia. Ikuti aku. Ayo singkirkan pemberontak dan sambut pemimpin baru. Baik. Istriku, ibu. Ada apa? Ibu. Yuto, akan kubunuh kamu. Kamu bunuh dia. Ibu, ini aku Yuli. Yuli! Yuli! Anak bodoh, kamu ngapain? Ibu, lihat aku. Ini aku, Yuli. Semua adalah salahku. Aku salah tentangmu. Ibu, ayo pulang denganku. Bukankah kamu bilang akan terus bersama? Ibu, aku mohon kepadamu. Aku mohon, Ibu. Yuli, Ibu gak apa-apa. Gimana bisa ini terjadi? Syukurlah, Ibu baik-baik saja. Awas! Yuli, kali ini giliranku melindungi Ibu. Simbol burung! Oh, simbol burung. Jadi kamu beneran punya? Padang! Oh, Bersiaplah untuk mati. hahaha. Jangan senang dulu. Pedangmu itu gak bisa potong rantai yang aku buat. Gak peduli, aku akan tetap bunuh kamu. Haha. Simbol burung yang indah, Phoenix di antara manusia. Tapi jangan lupa, kamu seekor burung berani melawan seekor naga? Kamu berani sebut dirimu naga? Jangan lupa, keluargamu dan para ahli tempur yang ada di Dacia, semua ada di tanganku. Kamu mau apa? Simbol di tanganmu, serahkan padaku. Mimpi saja. Oh, kamu cari mati. Haha. Kamu dan ibumu memang sangat mirip. Pas aku siksa dia, dia punya tatapan sepertimu. Tapi selanjutnya dia jadi bonekaku. Aku penasaran berapa lama kamu bisa bertahan. Hahaha. Dasar bajingan, aku bunuh kamu. Oh. Aku sudah bosan denganmu. Sekarang aku ambil paksa jurus burung dan bawa keluar darah Phoenix. Hahaha. Hiya! Yuli! Hiya! Dasar bodoh, buang-buang kekuatanku. Yuto, jiwa dan seni tempur bersatu. Pergilah ke neraka. Kamu. Salam yang mulia. Dewa jahat banyak lakukan kesalahan. Aku sudah musnahkan dia. Sisa pasukannya aku serahkan kepada kalian semua. Baik. Selamat ya. Jiwa dan seni tempur kini bersatu. Meskipun aku mencapainya, harga yang harus dibayar terlalu besar. Guru, apa ini cobaan yang kamu maksud? Adik junior, guruku hidup dengan melakukan hal baik demi rakyatnya. Gimana bisa dia biarin kamu dalam bahaya? Apa maksudmu?
Master punya pesan. Pas jiwa seni tempur bersatu, kalahkan kejahatan, baru kamu bisa buka nadi naga Dacia. Dengan berkatnya, gak cuma ahli tempur Dacia, tapi kota Jiang akan jadi tempat suci yang dicari para ahli tempur. Dan keluargamu bisa pakai itu untuk sembuh. Itu bagus. Adik junior, mau buka? Bukan nadi naga Dacia. Yang mulia, kamu gak mau ikut ke ibu kota? Kamu pemimpin Dacia di kota Jiang, bakatmu sia-sia. Benar, kami bahkan siapkan tempat khusus. Dan aku, karena tahu kesukaanmu, sengaja cari tempat di luar ibu kota dengan pemandangan yang indah. Lalu, kita semua bisa berkumpul setiap hari. Banyak talenta di ibu kota. Aku juga bisa carikan kamu pasangan yang cocok. Kamu ngapain? Cinta itu wajar dan natural kan? Gak perlu. Dacia butuh kalian. Kalau aku sudah lepaskan itu dan mau habiskan waktu bersama keluargaku. Aku tetap di sini dan jadi guru ahli tempur. Ajarkan jalan, kasih ilmu, dan hapus keraguan. Hei, adik junior. Ibu. Yuli. Ayo, Ayo. ayo.